Winda nggak tahu Ma apa yang harus Winda lakukan. Satu kali pun Anton nggak pernah memandang Winda. Dia cuma basa-basi memandang Winda. Sepertinya dia menghukum Winda, Ma. Sabar deh, sabar ya. Mungkin Anton masih kecewa sama kamu. Karena kamu kan pernah menghilang dulu. Dia sendiri gimana? Dulu dia sama Vera. Sekarang sama Sally. Sudahlah. Kalian berdua sih yang salah. Anton kan belum menikah dengan Sally. Masih ada waktu, Winda. Satu-satunya cara, kamu harus cari jalan untuk mendapatkan Anton kembali. Ya? Winda nggak tahu harus gimana lagi. Winda benar-benar nggak tahu, Ma. Winda, malam ini malam yang paling sulit dalam hidup saya. Jantung saya berdebar, dan tangan terasa gatal ingin memelukmu. Saya ingin memandangmu, tapi nggak bisa, karena ada Sally di samping saya. Saya sadar bahwa semakin lama saya semakin mencintaimu. Tapi saya tidak bisa menghancurkan hati Sally, kecuali dia melepaskan saya dari janji saya padanya. Ya, saya harus cari jalan lain agar Sally membenci saya dan saya bisa putus dengan dia. Siapa kalian? Cepat! Jangan gerak! Diam atau mati. Jangan! Kenapa? Kenapa kalian menyeret saya dari rumah dengan cara seperti ini? Karena kamu pantas menerimanya, sayang. Karena kamulah yang menghancurkan harapan saya untuk menikah dengan Hari. Saya harus melakukannya karena untuk mendapatkan Winda, Vera. Saya akan suruh orang-orang saya untuk menghajar kamu sepuasnya. Supaya kamu ingat untuk selamanya. Sebentar, Vera. Sekarang ini saya bukan lagi musuh kalian. Sekarang saya juga sudah kehilangan Winda. Bagaimana mungkin, Gozi? Kamu jangan coba-coba bohongin kami. Dengar, Vera. Sekarang ini Pak Hari telah menemui Bu Santi. Dan sudah mempersatukan kembali antara ibu dan anak itu. Dan mereka ada di sini sekarang. Ben, apa omongan Gozi ini benar? Saya rasa dia benar. Kelihatannya dia agak linglung. Apa yang akan kamu lakukan, Gozi? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti apa lagi yang mesti saya perbuat sekarang. Sementara Pak Hari telah memecat saya dari kantornya. Dan
Winda, dia telah melupakan saya dari hidupnya. Berarti kamu lebih baik bergabung dengan kami. Karena kami akan mencari jalan untuk menguras harta si Hari. Mari masuk, Sari. Ah, Ibu. Kebetulan, Bu. Bu, kenalkan ini Sari. Dia ingin berkenalan dengan Ibu. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Saya Sari. Senang sekali bisa berkenalan dengan Tante. Dan saya ingin berterima kasih pada Tante karena kebaikan Mas Tony pada saya. Terima kasih, Nak Sari. Mari silakan duduk. Iya, Tante. Kelihatannya anak saya mencintaimu, Nak Sari. Saya juga menyayangi Mas Tony sebagai sahabat saya, Tante. Karena sekarang ini cuma Mas Tony sahabat saya yang paling dekat. Tapi anak saya seorang pemalu. Makanya saya sengaja menyuruh membawa kamu ke sini. Karena saya pengen tahu, apakah Nak Sari bersedia menikah dengan dia atau tidak? Ya, Ibu. Ibu kan udah janji untuk nggak menanyakan hal ini pada Sari. Loh, kenapa tidak? Ibu ingin kebahagiaan. Dan ibu ingin kamu cepat menikah. Biar ibu cepat menimang cucu. Ya tunggu dong, Bu. Tunggu apa lagi? Sampai kapan kamu harus menunggu untuk bisa berterus terang pada Sari? Maafkan saya, Tante. Tapi saya rasa Mas Tony tahu kalau saya nggak akan menikah dengan siapapun. Karena saya hanya mencintai Andi. Walaupun sekarang Andi udah nggak ada. Dan saya nggak mungkin memikirkan orang lain sebagai penggantinya. Nah, kau dengar itu, Tagor? Tagor? Siapa tuh Tagor? Ah, sudahlah. Ayo kita pergi, Sari. Tunggu, Nak Sari. Siapa Tagor itu, Tante? Begini, Nak Sari. Tante akan bercerita lebih banyak. Anakku itu namanya Tagor, bukan Tony. Dia seorang pengacara sukses. Tapi akhir-akhir ini selalu malas bekerja. Benarkah Tagor itu kamu, Mas Tony? Apakah Nak Sari sudah tahu kalau Tagor itu dulu punya pacar yang keadaannya sama dengan Nak Sari sekarang? Tapi sekarang dia sudah meninggal. Saya sudah tahu tentang hal itu, Tante. Tapi saya nggak pernah menjanjikan apapun terhadap Tagor. Lebih dari itu, ketika kalian bertabrakan dengan mobil Tagor, hingga pacarmu Andi tewas, saya pikir Tagor hanya memburu hartamu, Sari. Tapi ketika dia mengembalikan cek untuk memperbaiki mobilnya, saya baru sadar kalau anakku telah jatuh cinta pada seorang gadis buta. Sedangkan saya sudah tua. Saya mengharapkan seorang menantu yang bisa merawat saya. Bukan hanya seorang gadis buta yang hanya bisa dituntun kemana-mana. Ah, sudahlah. Ayo, Sari, saya antar kamu pulang. Nggak perlu, Tagor. Sari. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Sari, saya antar kamu, ayo. Lepaskan, Tagor. Sari. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya antar kamu pulang, Sari. Lepaskan! Sari. Tante, mulai sekarang saya nggak akan pernah merepotkan Tante maupun anak Tante lagi. Permisi. Sari. Ya. Biar saya antar kamu, Sari. Ah, Ibu. Ibu itu tidak sepantasnya berbuat hal seperti ini terhadap anaknya sendiri, Bu. Ibu tidak tahu kalau ibu telah merusak semua impianku. Aku tuh menginginkan Sari, Bu. Kau tolol, Tagor. Masa kau mau menikahi seorang gadis buta yang kenangannya masih melekat pada pacarnya yang sudah mati? Tapi aku punya rencana untuk merebut hatinya secara perlahan-lahan, Bu. Kau lebih buta daripada dia. Kau hancurkan hidupmu dan profesimu hanya untuk seorang gadis buta, Tagor. Dengar, Ibu. Kalau begitu, Ibu tidak akan pernah punya menantu. Dan kalaupun aku menikah, itu pasti dengan Sari. Pasti, Bu. Bukan dengan gadis-gadis lain.
segalanya tentang gue sekarang. Tapi tolong dong lu jelasin. Apa jadi orang kaya itu satu kejahatan? Win. Satu kejahatan kah kalau jadi orang kaya? Semua orang kecuali Andi hanya manfaatin kekayaan gue. Mulai dari Aldo sampai Tagor. Sekarang gue gak punya siapa-siapa lagi, Win. Gue rasa lu salah, Sari. Memang ada orang yang seperti Aldo, Tagor, atau siapalah. Tapi masih ada juga kan orang yang memberikan cinta dan persahabatan tanpa pamrih. Iya nggak, Mah? Kebetulan Sari mendapatkan 2 orang yang nggak benar. Jadi Sari anggap semua orang itu nggak benar. Saya merasa sedih sekali, Tante. Mas Tagor udah sangat dekat dengan saya. Tapi sekarang saya nggak punya siapa-siapa lagi. Lu masih punya gue dan Mama, Sari. Oh iya, sekarang lu lagi kerjain apa? Nanti gue akan bantu lo. Gue lagi nata apartemen Anton dan Sally. Apartemen siapa? Apartemen Anton dan Sally. Tapi kalau lu keberatan, lu nggak perlu bantu gue sekarang. Gue akan bantu lo, siapapun yang punya apartemen itu. Santi, Santi, kenapa saya harus mencintaimu? Ya, masuk. Mister, gimana? Sehat? Baik. Kamu kelihatan ceria sekali hari ini, Santi. Karena Winda setuju bekerja sama dengan Sari untuk menangani apartemennya Anton. Kamu sudah puas dengan mereka semuanya? Ya, karena anak saya sudah kembali dan berhubungan lagi dengan Anton. Dan ada satu hal lagi. Mas Hari dan Winda setuju dengan persahabatan kita. Kalau begitu, sudah waktunya untuk saya pergi. Kamu jangan bicara gitu dong, Muhtar. Kan sudah ada Sari, ada Winda, ada Anton, dan ada Hari. Kalau terjadi apa-apa pada diri saya, kan ada yang ngurusin kamu, Santi. Kamu kan tahu, saya tidak pernah mencintai Mas Hari. Saya tahu, Santi. Kalau memang saya kalah dalam hal itu, berarti saya akan kehilangan segala-galanya. Sudahlah. Jam berapa kamu minum obat lagi? Saya tidak membutuhkan obat kalau memang kamu ada di sini. Kamu memang bisa. Bagus juga ya. Gini aja bagus. Masa sih? Selamat siang. Selamat siang. Masuk, silakan duduk. Sari, Winda, saya sudah lihat hasil kerjaan kalian. Dengan bantuan Winda, kami dapat menyelesaikan pekerjaan ini tepat pada waktunya. Untuk itu, saya ingin mengajak kalian untuk makan siang. Bagaimana? Setuju? Tapi Anton, bukankah siang ini ada rapat dengan seluruh direksi? Ya, saya rasa mereka bisa menunggu. Atau kamu bisa menggantikan saya dalam rapat itu. Agar saya bisa mengajak dua teman saya untuk makan siang. Maafkan
kelakuan Sali. Nggak apa-apa kok. Kita udah siap. Yuk. Yuk. Sali pulang sambil menangis, Anton. Apa dia nggak bilang alasan ya, Tante? Dia bilang kalian habis bertengkar tentang masalah bekas pacarmu si Winda itu. Jadi Sali menginginkan saya agar tidak berbicara dengan wanita lain selain dirinya sendiri. Mungkin maksudnya bukan begitu. Maaf, Tante. Tapi Tante perlu ketahui bahwa maminya Winda teman baik papi saya. Dan selama ini dialah yang merawat papi. Bagaimana saya mau menjauhi Winda, Tante? Apalagi sekarang Winda bekerja dengan papi. Dia menata apartemen kami yang hampir selesai. Pokoknya saya nggak mau tinggal di apartemen yang ditata oleh mantan pacar kamu. Tidak boleh begitu, Sali. Anton sudah banyak menghabiskan uang untuk mendekorasinya. Mama tahu, sebenarnya kamu tuh iri dan cemburu pada Winda. Tapi apa tidak ada cara lain untuk menghindarinya? Saya rasa ada, Tante. Tapi permasalahan di sini bukan Winda, tapi Sali. Saya rasa Sali ingin memutuskan hubungan kita. Apa benar itu, Sali? Dia harus memilih saya atau Winda, Ma. Dengar, Sali. Kamu jangan egois. Saya nggak mau diatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Saya mohon maaf, Tante. Saya mau pamit dulu karena sudah larut malam. Dan papi saya sendirian di rumah. Permisi, Tante. Selamat malam. Halo. Halo, Sari. Ini saya Tagor. Untuk apa kamu telepon saya? Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Tagor. Dengar, Sari. Saya cinta sekali sama kamu. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Simpan saja semua omongan kamu untuk perempuan lain. Pertama kali kita ketemu, kamu sudah membohongi saya. Kamu memanfaatkan kesempatan pada seorang gadis buta. Sari, tolong maafkan saya. Dan juga mami saya. Nggak ada gunanya kamu minta maaf lagi. Pergi kamu pada ibumu. Nikahi perempuan lain. Dan buat ibumu senang dengan seorang gadis normal. Sari, saya tidak bisa hidup tanpa kau. Sari, Sari. Sudah waktunya Om kembali ke Bogor. Pekerjaan sudah menunggu. Enggak, Om. Belum saatnya. Om heran. Setiap kali Om mau kembali, kamu larang. Tapi Om harus kembali, Winda. Om, kamu benar, Winda. Ma, coba dia ngerti. Anton akan merasa heran kalau ngeliat Mama di sini dan suami Mama di Bogor. Dia akan curiga, Ma. Dan kalau dia tahu Mama dan Om Hari pura-pura menikah, semua kesempatan Winda untuk rujuk kembali dengan Anton hilang. Kenapa mamamu tidak ikut Om saja ke Bogor? Lalu siapa yang ngurus Winda? Jangan khawatir, Ma. Winda bisa urus diri Winda sendiri. Oh ya, kenapa Mama nggak ajak aja Pak Mukhtar ke Bogor? Dia kan bisa istirahat di sana. Lagi pula di sana suasananya lebih tenang dan jauh dari kebisingan. Ya, itu benar. Kamu bisa bersama Mukhtar. Dan hidup sebagai istri saya hanya penampilan saja. Boleh juga. Nanti saya akan bicarakan dengan Mukhtar.
Halo, Muhtar. Iya, saya sendiri. Muhtar, ada kabar untuk kamu. Apa itu? Mas Hari dan Winda ngajak kamu ke Bogor. Dan kita tinggal bersama mereka di Bogor. Maksudmu? Seperti 3 sahabat karib? Begini Muhtar. Saya mencintaimu, tapi tidak bisa mengungkapkan secara terbuka. Lagi pula saya sudah dianggap menikah dengan Mas Hari, iya kan? Nasib kamu memang malang, Santi. Peranan wanita dalam kehidupan memang sulit. Ya, lelaki yang menyebabkan begitu. Santi, hubungan Anton dan Sally ternyata tidak berjalan mulus. Saya bisa melihat perpecahan di antara mereka. Winda menunggu Anton untuk menyadari diri sendiri bahwa Anton mencintai Winda sebagaimana Winda mencintainya. Jadi kapan kita berangkat ke Bogor? Ya, begitu kamu dapat izin dari Anton. Saya tidak butuh izinnya. Kalau gitu gimana kalau besok pagi? Boleh. Nanti malam kita makan malam sama-sama ya. Biar kasih kesempatan buat Anton dan Winda untuk berdua-duaan. Oke. Bye, Muhtar. Bye. Kok Papi nggak bilang kalau kita sedang menjamu tamu malam ini? Sebenarnya Papi ingin makan malam bersamamu. Tapi akhirnya Papi mengundang Om Hari dan Tante Santi dan Winda. Oh. Ayo kamu bergabung sekalian. Apa kabar Winda? Baik. Ton, Papi mau ke Bogor. Papi mau menjadi tamunya Om Hari dan Tante Santi. Mungkin Papi akan lama di sana. Papi mau istirahat. Dan Papi sudah lama tidak nengokin Om Daniel. Bagus, Pi. Itu dia yang bagus. Papi memang perlu istirahat di tempat yang tenang dan sejuk. Tapi Winda dan Sari, mereka berdua di rumah sendiri. Kamu jagain dia ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Baik, Pi. Ayo kita makan. Win, Ton. Ayo, silakan. Santi. Winda, tolong operin garamnya dong. Loh, kok saya minta garam kamu kasih lada? Salah ya? Maaf. Ini dia. Oh iya, Sally nggak suka dengan interior apartemen yang kalian desain. Saya minta maaf kalau dia nggak suka. Tapi saya rasa itu bukan masalah saya. Iya, tapi lebih pantas lagi kalau kamu yang tinggal di situ. Saya mau, tapi kalau sama suami saya. Win, Tagor suka telepon gue sekarang. Malah akhir-akhir ini sampai larut malam. Gue jadi ngeri. Soalnya kedengarannya dia ngomong sambil mabok. Kalau menurut lo, gue mesti telepon polisi atau enggak? Polisi nggak bisa bikin apa-apa. Kecuali kalau dia emang ketangkep basah. Ya, masuk. Halo, Win. Gozi, apa kabar? Baik. Tapi saya merasa kesepian dari kamu, Win. Oh ya, Sari, kenalin temen gue Gozi. Halo, Sari. Halo. Senang berkenalan dengan Anda. Sama-sama. Oh ya, Win. Apa kita bisa bicara empat mata?
Bentar ya. Jangan bilang kalau lu mau temuin dia, Win. Enggak, gue cuma mau ngobrol sebentar. Boleh pinjam ruangannya sebentar? Oke deh. Silakan duduk. Maafkan atas segala kelakuan saya yang tidak wajar pada waktu pertemuan kita yang lalu, Winda. Udah saya maafin kok. Terima kasih. Winda, saya ingin menikah dengan kamu. Gozi, saya memang pernah ingin menikah sama kamu. Karena saya pikir Mama dan Pak Mukhtar sudah menikah. Juga Anton dan Sali. Dan Om Hari menemukan saya dan membawa Mama ke Bogor. Dan kamu tahu sendiri kan cerita selanjutnya. Jadi maksud kamu Pak Mukhtar dan Mama kamu itu belum menikah gitu? Benar. Juga Om Hari dan Mama saya. Mereka cuma pura-pura menikah agar saya dan Anton bisa menikah. Kalau kamu memang sahabat sejati saya, kamu harus mengerti kalau saya mencintai Anton. Baiklah, Winda. Mudah-mudahan kamu bahagia ya. Dan saya akan mencoba bisa melupakan diri kamu. Tapi yang paling penting, yang perlu kamu ingat, saya nggak pernah berhenti mencintai kamu. Nggak akan. Dan kalau kamu membutuhkan sesuatu atau apa saja, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya. Saya mau pergi ke Bogor sekarang. Oh ya, Mama, Om Hari, dan Pak Mukhtar baru tadi pagi ke Bogor. Kalau kamu masih mau bekerja sama Om Hari, saya bisa menelponnya sekarang. Dia pasti nggak akan menolak. Nggak usah, jangan. Terima kasih. Saya akan berusaha menemukan hidup baru dan pekerjaan baru. Sekaligus saya juga akan belajar hidup tanpa kamu, Winda. Oke, kalau begitu saya pergi dulu ya. Maafin saya, Gozi. Sama-sama. Sampai ketemu, Winda. Oke. Bye. Bye.
kamu, Gozi? Diusir sama Winda? Tidak. Lalu kenapa dong? Yaudah, masuk dulu. Jadi apa sebenarnya? Saya dan Winda sudah membicarakannya terus terang. Dan ternyata dia lebih mencintai Anton. Sekarang saya sadar bahwa saya sangat mencintainya. Terus. Dan saya tidak ingin melihat dia dicelakai. Kamu ini benar laki-laki cengeng. Hari sudah memecat kamu dari kerjaan. Winda mempermainkan perasaan kamu. Sekarang kamu dicampakkan oleh dia. Kamu masih mencintainya. Ya, seperti itulah cinta. Sekarang dengarkan. Saya mau pergi ke Bogor untuk membangun kembali hidup saya lagi. Dan jika terjadi sesuatu pada Winda, atau apa saja yang berhubungan dengan dia, maka saya yang akan menjadi lawan kalian lagi. Terus bagaimana dengan hartanya Hari? Bukankah kamu juga menginginkannya, Gozi? Tidak. Saya nggak tertarik dengan harta dia. Kalian berdua saja yang boleh memilikinya. Sebenarnya saya bisa memberikan informasi yang menguntungkan buat kalian. Informasi apa? Sementara ini, Pak Hari dan Ibu Santi menikah secara pura-pura agar Anton mau menikah dengan Winda. Padahal saya tahu betul kalau Pak Muhtar dan Ibu Santi itu masih saling mencintai. Dan sekarang ketiganya tinggal dalam satu rumah di Bogor. Gozi, sebenarnya justru informasi ini sangat menguntungkan buat kamu. Karena kalau Anton tahu bahwa Santi dan Hari hanya menikah pura-pura, berarti dia tidak bisa menikah dengan Winda. Dan itu peluang buat kamu untuk menikah dengan Winda, iya kan? Iya, tentu saja, Vera. Saya tahu betul siapa kamu. Sekarang kamu dan Pak Beben pergi ke Bogor untuk menguras Pak Hari. Ya, mudah-mudahan saja saya berharap kalau Anton itu tahu peranan Winda atas pernikahan pura-pura antara Pak Hari dan Ibu Santi. Kalau begitu kita kembali ke masalah pemerasan. Anton. Winda, saya diminta untuk menemani kamu karena mama kamu menemani papi di Bogor. Saya baik-baik aja kok. Sekarang saya lagi mau ke kantor. Boleh saya antar? Nggak usah repot-repot, saya bisa sendiri. Anton, saya merasa kesepian. Saya kangen sama mama. Saya akan menemani kamu. Kemana saja kamu akan pergi. Apa kamu benar-benar mau temenin saya? Iya. Karena mami kamu menemani papi, jadi saya menemani kamu. Oke, bagaimana kalau nanti malam kita keluar? Boleh juga, tapi sekarang saya antar kamu ke kantor dulu, oke? Yuk. Halo Sari. Coba tebak, siapa yang datang ke rumah gue dan nganter gue ke kantor hari ini? Siapa lagi kalau bukan Anton? Yes. Kalau gitu, lu sekarang udah balik sama Anton? Belum jelas sih. Kayaknya dia cuma menjalankan tugasnya aja deh. Kan orang tua gue lagi nggak ada. Terus gue bilang aja kalau malam ini gue lagi kesepian. Dia mau nemenin gue. Bagus juga tuh taktik lo, Win.
Pokoknya hari ini gue merasa bahagia banget. Dan gue rasa Anton akan kembali mengisi kehidupan gue. Kalau gitu, lu sekarang udah gak boleh lagi berbuat yang aneh yang bakalan nanti bikin Anton ninggalin lo lagi, ya? Pasti dong. Mereka datang untuk memeras kita. Mereka tahu perkawinan saya dan Santi palsu, hanya main-main. Mereka mengancam akan mengungkapkan hal ini kepada Anton. Terus apa yang mereka minta untuk tutup mulut? Belum ada. Mereka ingin tinggal untuk beberapa hari di sini. Mereka juga ingin diperlakukan seperti sahabat, bukan musuh. Kita akan perlakukan mereka dengan baik. Dan saya tidak menginginkan Anton dan Winda pisah lagi. Kita sudah cukup banyak untuk berkorban. Ya. Kita akan turuti kemauan mereka. Sampai Winda dan Anton sudah menikah. Win, makan malamnya gimana? Seru nggak? Ya, asik juga. Sekarang Anton lagi di sini. Dia mau bicara sama kamu. Halo Sari. Halo, Anton. Kita mau jalan. Terus kamu mau ikut nggak? Soalnya Tante Santi minta supaya saya mengawasi kalian berdua. Makasih deh, Ton. Tapi lain kali aja ya. Silakan deh. Lu seneng-seneng dulu sama Winda, ya? Siapa kamu? Halo? Halo? Sari? Sari? Halo? Kenapa, Ton? Saya mendengar Sari berteriak. Halo? Sari? Halo? Thank you.